Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silviana Takekula. Saya dari kelas Farmasi B semester 4, Prodi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kimia medisinal. Pertama, apa itu kimia medisinal? Kimia medisinal merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu kimia dan biologi yang digunakan untuk memahami mekanisme kerja obat. Sebagai dasarnya adalah dengan menetapkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat, serta melibatkan perilaku biodinamik melalui sifat fisik dan kreatifan kimia senyawa obat. Kemudian, pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat baru. Pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat baru yaitu perbandingan antara struktur kimia dengan perilaku biologis, memacu penyusunan hipotesis tentang mekanisme aksi obat yang dapat membantu penemuan dan pengembangan obat baru. Dalam wawasan setrospektif, kimia medisinal mempelajari sifat dari perilaku biodinamik, senyawa dan hubungan struktur dengan aktivitas biologik dari senyawa yang sudah ada digunakan. Perilaku biodinamik meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, interaksi dengan reseptor, dan proses ekskresi. Perilaku tersebut dihubungkan dengan perubahan struktur molekul senyawa induk dan senyawa hasil modifikasi yang telah digunakan dalam klinik dan pengobatan. Kemudian yang berikut adalah pengaruh sifat fisika dan kimia pada sediaan farmasi. Untuk obat yang memiliki kelarutan air yang tinggi, laju disolusi obat cepat, di mana obat melintasi atau menembus membran sel adalah paling lambat. Begitu pula sebaliknya pada obat dengan kelarutan air kecil. Obat umumnya tidak diberikan sebagai zat obat kimia murni, tetapi diformulasikan ke dalam bentuk produk obat seperti tablet, kapsul, salep sebelum diberikan kepada pasien untuk terapi. Produk obat dirumuskan sebagai mencakup substansi obat aktif dan bahan-bahan pilihan yang membentuk bentuk sediaan. Produk obat yang dirancangkan untuk membentuk efek lokal sistem transdermal pada produk-produk topikal seperti krim dan salep. Sifat fisika kimia dari zat obat serta eksipien merupakan pertimbangan penting dalam desain produk obat. Misalnya larutan intravena sulit dibuat dengan obat yang secara fisik atau kimia tidak stabil, mungkin memerlukan eksipien khusus, pelapis atau proses tertentu untuk melindungi obat dari degradasi. Kemudian yang berikut adalah interaksi obat dengan adanya obat lain ataupun nutrisi pada mekanisme farmakokinetika maupun farmakodinamika. Fase farmakodinamika merupakan interaksi obat, reseptor, dan juga proses-proses yang terlihat akhir dari efek farmakologi terjadi. Bentuk kerja obat tidak hanya tergantung pada sifat farmakodinamik, bahan obat juga tergantung pada parameter farmasetik dan farmakodinamik, yaitu bentuk sediaan dan bahan pembantu yang digunakan, jenis dan tempat pemberian, keterabsorpsian dan kecepatan absorpsi, distribusi dalam organisme, dan biotransformasi. Percobaan farmakokinetika yaitu untuk menentukan besarnya dosis dan mengaktifkan sifat absorpsi dan eliminasi serta reaksi biotransformasi obat. Percobaan farmakokinetika dibutuhkan untuk mengetahui keadaan hayati sehingga diketahui interaksi farmakokinetika juga untuk perkembangan bentuk sediaan. Distribusi obat dapat dibagi menjadi dua fase. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Kemudian distribusi fase kedua jauh lebih luas lagi, yaitu
mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ pada fase pertama, seperti otak, otot, kulit, dan jaringan berlemak. Kemudian yang berikut adalah respon pada pasien pada suatu obat bervariasi dikarenakan pada dasarnya senyawa semua obat yang kita minum memiliki reseptor yang berbeda dalam tubuh. Jika kita mengonsumsi obat A, maka obat tersebut nantinya akan berinteraksi pada reseptor A di dalam tubuh. Begitupun dengan obat lainnya jika dikaitkan dengan respon tubuh. Respon tubuh kita maka akan berbeda ketika meminum obat lain. Hal ini bisa terjadi karena faktor nutrisi, faktor obat-obat lain, dan faktor daya hidup seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Contohnya, seseorang yang menderita hipertensi yang mestinya diet garam, jika pasien tersebut tidak disiplin terhadap asupan garam, tentu efek yang diinginkan tidak akan terlihat dibandingkan dengan penderita hipertensi lain yang menjaga asupan garamnya. Kemudian respon pada pasien terhadap efek obat bervariasi dikarenakan juga karena ukuran tubuh, usia, toleransi dan resistensi, makanan yang dikonsumsi, dan cara penyimpanan obat. Kemudian yang berikut adalah afinitas dan aktivitas intrinsik. Afinitas adalah ukuran kemampuan obat untuk mengikat reseptor. Afinitas sangat tergantung pada struktur molekul obat dan sisi reseptor. Aktivitas intrinsik yaitu ukuran kemampuan obat untuk dapat memulai timbulnya respon biologis. Aktivitas intrinsik merupakan karakteristik dari senyawa-senyawa agonis. Kemudian yang berikut adalah pengaruh fase farmakodinamika dan fase farmakokinetika terhadap aktivitas obat. Untuk pengaruh farmakokinetika meliputi absorpsi obat. Absorpsi obat meliputi proses obat dari saat dimasukkan ke dalam sirkulasi sistemik. Obat-obat yang diserap oleh usus halus ditransport ke hepar yang dapat menyebabkan obat menjadi inaktif sehingga menurunkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik. Kemudian yang kedua, distribusi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor seperti aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Kemudian yang berikut, metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air dan dapat dibuang keluar tubuh. Kemudian yang berikut adalah ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin, dan kulit. Kemudian pengaruh farmakodinamik. Mekanisme kerja obat dipengaruhi oleh reseptor, enzim, dan hormon. Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain. Interaksi obat dengan enzim dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Obat ini bekerja dengan cara mengikat, contohnya pada kolinergik bekerja dengan cara mengikat enzim asetilkolinesterase. Kemudian pada fase farmaseutika dipengaruhi oleh yang pertama disintegrasi, merupakan pelepasan bahan obat dan bahan tambahan atau pembawa dari produk obat. Kemudian degradasi, pelepasan bahan aktif obat dari bahan tambahan atau pembawa. Kemudian yang berikut disolusi, yaitu proses bahan aktif terlarut. Kemudian pada fase farmakodinamik itu terjadi interaksi obat dan reseptor sehingga menghasilkan efek obat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Terima kasih.